Halo, ketemu lagi dengan saya, Senwen dari Reds. Di video kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa kumpulan dari pertanyaan teman-teman seputar perawatan mobil, coating mobil, dan sebagainya. Dan saya berusaha untuk menjelaskan apa yang mungkin teman-teman pengen tahu melalui video ini. Namun sebelumnya, jika Anda menyukai channel ini, teman-teman bisa klik like dan subscribe channel ini agar kami bisa terus berkembang untuk memberikan info-info kepada Anda. Thank you. Saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari customer-customer ataupun teman-teman, dan saya coba membahas dalam video ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang perawatan mobil. Pertanyaan pertama ini mungkin umum, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu. Apa sih salon mobil itu? Jadi, salon mobil adalah suatu proses merestorasi kondisi mobil. Ya, dalam artian kaca yang sudah jamuran mungkin dipoles hingga bersih, catnya yang sudah kusam itu dipoles biar kilat, interiornya dibersihkan, dan ruang mesin juga dibersihkan. Namun biasanya salon itu tidak terlalu mendetail, dan biasanya hanya terutama di bagian body, ya, terutama di bagian body dicat itu mungkin polesnya hanya sekali, satu step, dan biasanya itu hanya sekedar yang kita menjadi target kita adalah hanya sekedar kilat dan bukan mengejar sampai betul-betul sul free, bebas goresan ataupun free oksidasi gitulah, ya. Next, apa sih detailing mobil? Nah, ini. Nah, jadi arti detailing mobil itu lebih mendetail dari salon mobil, terutama di bagian body, ya, seperti tadi saya jelaskan di pertanyaan pertama tadi, di bagian body atau cat, yaitu pengerjaan untuk cat itu sendiri minimal 3-4 tahap, bahkan ada yang sampai 5 atau 6 tahapan, dan itu nanti akan kita bahas di video lain tentang restorasi cat atau paint correction. Nah, tujuannya adalah kita betul-betul merestorasi cat hingga cat itu betul-betul bebas goresan dan jamur. Biasanya harus menggunakan bantuan lampu kerja yang maksimal seperti LED atau lampu sorot, ya. Nah, jadi kalau misalnya salon mobil biasanya sering dilakukan tanpa bantuan lampu kerja, mungkin hanya penerangan seadanya atau langsung sinar matahari bahkan, atau bahkan mungkin ada yang langsung di bawah sinar matahari yang dimana sebenarnya tidak boleh, ya. Jadi itu adalah arti detailing mobil dibanding bedanya dengan salon mobil. Paham ya? Jadi kalau detailing mobil itu lebih mendetail lah, pokoknya segala sesuatu lebih mendetail, mungkin sampai sudut-sudutnya kita bersihkan, logo-logo, celah-celah sempit juga kita bersihkan sampai jangan ada sisa-sisa kotoran, daki atau kerak-kerak air. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih coating mobil itu? Nah, ini zaman sekarang kurang lebih 7-8 tahun terakhir, memang proteksi mobil itu cenderung banyak, bukan cenderung ya, sudah mulai banyak ke arah coating. Nah, tapi sebenarnya masih banyak masyarakat kita yang masih awam tentang apa sih coating itu, ya. Jadi saya mencoba menjelaskan dengan bahasa awam. Coating itu adalah sejenis lapisan air kaca yang membuat cat mobil lebih keras dan lebih tahan terhadap terjadinya goresan cuci, artinya goresan-goresan halus, ya, goresan akibat pemakaian sehari-hari, dan jamuran, ya. Bercak-bercak air itu mungkin biasanya di bahasa Indonesia kita, bahasa umumnya mungkin disebut jamuran.
Namun sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu disebut water spot karena dia terjadinya karena air yang mengering dan menjadi bintik-bintik air, makanya disebut water spot. Oke. Nah, namun bukan berarti coating itu anti gores atau anti jamur, ya. Oke. Nah, perhatikan ya, karena sering customer itu salah paham dan mungkin juga banyak beberapa seller nakal yang kadang biar gampang jualan mereka suka memberi iming-iming anti gores, anti jamur, anti bakar dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya tujuan coating itu, pengertian coating itu bukan anti gores atau anti jamur. Nah, namun jika dibanding dua kendaraan yang sama dengan warna yang sama, dengan perawatan yang sama, yang satu di coating dan satu tidak di coating, itu pasti kelihatan bedanya. Yang mana yang di coating warnanya tetap bening. Terus untuk kondisi goresan-goresan halus yang terjadi atau jamur yang terjadi, yang terbentuk, pasti lebih sedikit atau lebih minim dibanding dengan mobil yang tidak di coating. Oke? Nah, biasanya kalau mobil yang tidak coating itu dengan kondisi sudah ada jamur, ada goresan-goresan halus gitu, biasanya akan menjadi kusam atau buram warnanya, ya. Sedangkan kalau mobil yang di coating, biasanya dia tetap kilat atau bening catnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah coating sama dengan nanoseramik? Nah, ini yang sering salah paham ya. Banyak customer sering salah paham mengenai nanoseramik dan coating gitu. Nah, jadi sebenarnya nanoseramik itu adalah teknologi pertama yang menciptakan coating. Oke? Nah, jadi sebenarnya jawabannya berarti sama ya. Nanoseramik adalah coating karena coating itu teknologi pertama yang menciptakan coating adalah teknologi nanoseramik. Meskipun di zaman sekarang sudah mulai ada teknologi baru yang disebut grafin ya. Tapi intinya untuk pertanyaan apakah coating sama dengan nanoseramik? Ya, jawabannya sama. Oke, nanoseramik coating ada berapa jenis? Nah, ini yang sering masyarakat tidak tahu. Kadang mereka ngomong coating mungkin cuma mereka menganggap coating itu semua sama, satu jenis, tidak ada beda gitu. Sehingga sering terjadi salah paham atau sering terjadi kekecewaan karena mereka salah persepsi. Pengharapannya itu, ekspektasinya mungkin beda dengan apa yang mereka beli gitu ya. Jadi sebenarnya coating itu ada berapa jenis? Nah, di sini saya coba jelaskan secara umum. Sebenarnya coating itu terbagi menjadi 3 jenis umum ya, yaitu yang pertama adalah semi coating atau polymer coating. Biasanya disebut juga semi coating atau polymer coating. Itu biasanya bertahan sekitar 3 sampai 6 bulan. Ya. Lalu yang kedua adalah glass coating. Nah, glass coating berdaya tahan 1 tahun. Ya, itu biasanya saya bilang 1 tahun, mengingat kondisi cuaca di Indonesia cukup ekstrim ya. Curah hujan kita asamnya tinggi, terus air yang kita pakai juga air pump juga kadang mineralnya tinggi dan merugikan cat mobil. Terus apalagi kadang di tempat cuci mobil gitu juga masih banyak yang menggunakan air sumur dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya glass coating itu, kategori glass coating itu sendiri biasanya bertahan sekitar 2 sampai 3 tahun. Ya, namun kalau di Indonesia, di saya sendiri sih umumnya sih dibilang daya tahan 1 tahun. Dan level kekerasannya itu berkisar antara 3H sampai 7H ya. 3H sampai 7H. Nah, baru yang berikutnya itu adalah ceramic coating. Ya, jenis ketiga ceramic coating. Nah, jadi ceramic coating dengan nanoseramik itu adalah hal yang berbeda. Oke. Nanoseramik adalah teknologi yang menciptakan coating dan ceramic coating adalah salah satu jenis atau tipe coating. Ya. Dan biasanya ceramic coating ini berdaya tahan 5 tahun secara produk pada umumnya. Nah, kembali lagi saya ingatkan, untuk di Indonesia biasanya kita bilang itu hanya bertahan 2 tahun atau mungkin ada beberapa seller yang berani mengatakan 3 tahun. Namun
kondisi di Indonesia sih tidak mungkin lah betul bisa bertahan sampai 5 tahun tanpa perawatan apalagi ya. Nah, untuk level kekerasannya sendiri itu dia di 9H. Nah, oke. Berarti ada 3 jenis coating ya pada umumnya ya. Semi coating atau polymer coating, glass coating, dan ceramic coating ya. Pada umumnya terbagi 3. Oke. Nah, terus berikutnya pertanyaannya, kok ada coating yang disebut tahan 8 tahun atau 9H plus atau 10H atau 15H dan seterusnya. Nah, jadi jawabannya adalah seiring tren coating itu meningkat, pabrikan atau produsen pasti berlomba-lomba untuk menciptakan coating dengan teknologi yang lebih bagus karena mereka bersaing. Nah, mereka bersaing, mereka menjanjikan spek yang lebih tinggi. Ataupun gini. Jadi coating itu seperti ceramic coating yang 9H itu pada pertama awalnya diciptakan itu dia lebih konsen ke tebal dan keras ya. Dia lebih konsen ke tebal dan keras sehingga untuk glossnya sendiri kurang dan biasanya harus ditimpa dengan produk lain atau ditimpa dengan sejenis glass coat ya. Jadi glass coating itu fleksibilitasnya lebih bagus, jadi dia lebih gloss. Nah, sedangkan untuk ceramic coating sendiri yang 9H itu dia lebih kaku, lebih keras, lebih tebal, lebih kaku. Jadi glossnya lebih agak kurang lah gitu, agak kalah dibanding dengan glass coating sendiri. Nah, jadi biasanya waktu-waktu zaman pertama 9H diciptakan itu harus dilapisi lagi dengan coating yang tipe lain gitu untuk menghasilkan gloss yang maksimal ya. Namun seiring waktu produsen mulai menciptakan produk 9H yang sudah bisa berdiri sendiri. Ya, sekarang di pasaran sudah banyak produk-produk ceramic coating 9H yang tidak perlu ditimpa juga glossnya sudah bagus ya. Dan itu biasanya mereka melabel dirinya sendiri itu 9H plus, 10H dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya maksimal itu hanya sampai di 9H. Di atasnya itu selebihnya adalah formula-formula tambahan yang ditambahkan ke dalam tipe coating itu sendiri sehingga dilabel dengan 9H plus dan seterusnya. Oke, ini menurut pengetahuan saya ya, tapi jika ada teman-teman lain yang mungkin punya informasi yang lebih jelas, lebih lengkap dan bisa dipercaya, mungkin teman-teman bisa komen di bawah nanti. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, oh ya, apa sih arti H dari coating? Nah, apakah 9H itu artinya sekeras berlian? Nah, jadi ini yang sering banyak customer masyarakat kita salah paham. Ya, dianggap 9H itu adalah kondisi coating yang kerasnya seperti diamond atau berlian. Ya, padahal ya kalau logikanya nggak mungkin karena coating itu cairan yang diaplikasikan gitu tebalnya seberapa mikron mili sih kok bisa sekeras berlian ya kan, kayaknya nggak mungkin lah gitu ya, impossible gitu. Jadi nah sebenarnya H yang dipakai di istilah coating itu adalah satuan kekerasan yang biasanya digunakan pada karbon pensil ya. Jadi mungkin teman-teman waktu sekolah dulu atau mungkin yang sekarang masih sekolah juga kan waktu ujian, mungkin ujian komputer atau apa sering pakai pensil 2B, 6B, 2H. Nah, jadi H yang dimaksud di sini adalah H yang di pensil itu. Jadi kalau misalnya coating 9H itu artinya adalah coating itu mampu bertahan dari goresan yang ditimbulkan oleh pensil ukuran 9H. Ya, jadi artinya setelah kita coating dengan ceramic coating 9H, kita gores dengan pensil 9H itu masih tidak akan tergores ya. Tapi itu dengan catatan mereka tesnya, uji cobanya itu juga dengan alat khusus yang memang untuk mengukur daya tahan terhadap goresan ya. Jadi kekuatan tekanan dari alat tersebut memang stabil. Sedangkan kalau kita dengan tangan kita sendiri kita tarik, kita gores kan tekanannya pasti berbeda, jadi nggak akurat ya. Jadi yang dimaksud H itu adalah satuan kekerasan yang digunakan pada pensil.
Next, hmm, ya, udah di coating berarti nggak bisa tergores ya. Nah ini yang sering menyesatkan. Jadi kadang ada beberapa seller nakal atau workshop yang nakal, mungkin mereka suka mengiming-imingi, memberi janji surga kepada calon customer agar penjualan lebih gampang. Jadi diiming-imingi setelah coating itu tidak akan tergores, anti gores, ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya kita bilang scratch proof, ya. Jadi harus dibedakan. Scratch proof itu dengan scratch resist itu beda, ya. Seperti kalau kita lihat di jam tangan, ya, jam tangan kan dia kadang di belakangnya itu ada tulisan water resist dan atau waterproof. Nah, kalau waterproof itu artinya anti air. Ya, kita mau pakai menyelam juga itu bisa, dia nggak bakal masuk air, anti air. Nah, tapi kalau water resist biasanya itu dia tahan terhadap air, mungkin air cuci tangan atau sekedar kena hujan, oke. Tapi kalau dipakai untuk menyelam, berenang nggak bisa. Ya, jadi harus dibedakan antara resist dan proof. Nah, kalau untuk coating sendiri sebenarnya dia termasuk scratch resist ya, dalam artian goresan-goresan halus tapi. Nah, tapi kalau dibilang scratch proof atau anti gores itu tidak benar, ya, itu bohong. Nah, jadi sebenarnya saat sekarang ini banyak coating yang mengklaim dirinya, mengklaim produknya itu sendiri, mereknya sendiri itu anti gores. Ya, tapi kalau menurut dari pengalaman saya yang saya sudah pernah mencoba berbagai macam merek, sebenarnya sih tidak benar, ya. Termasuk salah satu merek internasional yang sudah lama terkenal di pasaran yang pertama kali mengklaim dirinya itu anti gores, ya. Saya nggak mungkin saya sebutkan mereknya, cuman saya pernah coba dan itu tidak benar, ya. Memang meskipun betul setelah di coating bisa mengurangi resiko terjadinya goresan halus akibat kegiatan sehari-hari seperti mencuci, mengelap mobil, ya. Tapi bukan berarti anti gores. Oke. Nah, ini next pertanyaannya berhubungan dengan pertanyaan ini. Namun banyak orang melakukan demo getok-getok dengan pantat korek, pantat korek api, lalu dilap dan goresan hilang. Nah, itu gimana ya, Ko? Nah, jadi gini. Sebenarnya demo-demo itu hanyalah sekedar trik lampu, ya. Saya sudah pernah coba sendiri saat ditawari produk merek tertentu dengan demo-demo itu dan yang mengklaim dirinya anti gores. Coba deh disorot dengan lampu yang tajam, ya, lampu sorot ataupun biasanya kalau istilah orang detailing kita bilang lampu kejam, ya. Jadi kalau lampu yang sorot, yang tajam, biasanya pasti kelihatan dia bekas goresannya itu ada. Bukan sama sekali nggak ada goresan, tapi pasti ada meskipun dia halus. Ya. Sedangkan yang dilap itu apa? Nah, perhatikan, pantat korek itu biasanya kan bahannya plastik, ya. Jadi kalau plastik itu kena impact, kena gesekan yang panas, pasti itu dia suka terkelupas. Ya. Nah, jadi yang sebenarnya yang nempel di mobil itu yang bisa kita ngelap itu sebagian besar adalah dari plastik yang dari pantat korek tadi. Ya. Jadi itu yang dilap dan biasanya akan ada sisa baret dalam meskipun halus. Ya. Jadi sebenarnya mungkin demo-demo getok-getok dengan pantat korek itu sekedar untuk membuktikan bahwasanya permukaan cat, ya, atau permukaan bodi mobil setelah di coating lebih licin, sehingga jika terjadi benturan dengan benda-benda tumpul, mungkin resiko terjadinya baret lebih minim, ya. Mungkin sebenarnya itu yang ingin disampaikan, cuman kebanyakan salah di marketingnya atau salah penyampaian atau gimana, jadinya kesannya mau mendemo untuk anti gores, ya. Nah, namun saya ada pengalaman sendiri terhadap mobil customer yang di coating di workshop kami, Reds, ya. Jadi ada beberapa sampel. Ada mobil customer saya warna hitam, ya. Dia coating waktu itu 4 layer, ya, 4 layer 9H+. Dan ada kejadian dia diserempet oleh mobil saat mobil lain berusaha menyalipnya dari samping dan mobil pintu keduanya terserempet. Muncul baret dalam yang dimana kalau kita lihat
itu platnya itu sampai miring ya. Jadi berarti udah sampai berlipat sedikit ke dalam, satu goresan panjang gitu dan platnya miring ya. Nah, dan ada goresan putih. Namun pada saat customer tersebut menghampiri workshop kami coba poles, ternyata goresan itu hilang ya. Goresan yang sudah memutih itu hilang total, meskipun plat yang sudah mereng tadi tetap kelihatan, tapi goresan yang putih itu hilang total ya. Dan memang sewaktu kita poles ada kelihatan seperti ada lapisan-lapisan yang lepas. Nah, itu adalah lapisan coating ya. Jadi seperti tadi diketok dengan pantat korek, itu yang dilap itu bisa saja memang coatingnya itu sendiri terkelupas, ataupun memang plastik dari pantat korek tadi ya. Itu adalah beberapa contoh. Ada lagi contoh adalah mobil customer saya juga, bumpernya dia nabrak ya, ditabrak dari belakang, bumpernya ditabrak dari belakang, penyok, namun sama sekali nggak lecet. Jadi saat orang itu panasi, mereka siram dengan air panas untuk mengembalikan bentuk bumpernya itu, dan memang ternyata tidak ada goresan gitu ya. Tapi itu adalah beberapa sampel contoh-contoh lah. Cuman kalau saya pribadi sih, saya nggak berani menjanjikan setelah di coating anti gores ya. Tapi apa yang saya lihat, apa yang saya alami sendiri, pengalaman sendiri sih, mobil customer saya yang coating 3 layer, 4 layer ke atas itu ada beberapa kejadian seperti itu, dia tidak gores, dia tidak tergores. Nah, ada satu lagi yang pintu supirnya ditabrak oleh ojek online dari samping, sampai pintunya itu penyok semua ya, penyok semua. Dan klaim asuransi juga bukan repaint lagi, bukan ditawari cat ulang, tapi udah langsung klaim satu pintu, ganti satu pintu. Berarti bayangkan kerusakannya ya. Dan itu sama sekali tidak tergores guys, sama sekali tidak lecet, cuman platnya penyok tapi sama sekali tidak lecet ya. Itu juga dia waktu itu 4 layer. Jadi itu salah satu contoh. Tapi meskipun demikian, saya tetap mengatakan bahwa coating itu bukan anti gores ya. Oke, next. Oke, lalu apakah coating anti jamur? Nah, ini mungkin relatif ya, tergantung kondisi tempat domisili kita ya. Jika lokasi tempat tinggal kita banyak polusi udara, banyak pabrik-pabrik dan kendaraan dengan asap ngepul ya, asap ngepul-ngepul itu yang sebenarnya udah tidak layak jalan. Biasanya air hujan itu akan lebih tajam karena asamnya lebih tinggi, dimana asam kan bersifat korosif ya. Itu pasti merugikan dan itu bakal membentuk water spot ya. Nah, sebagai contoh, sekarang ini di workshop kami Reds menggunakan produk Amerika ya, produk coating Amerika dengan merek eksklusif konsep. Nanti mungkin jika teman-teman berminat ingin tahu, saya bisa cantumkan websitenya di bawah ya. Jadi saya pernah sharing-sharing dengan orang kulitnya yang sebagai produsen merek tersebut. Beliau pernah menceritakan bahwa beliau pernah tes panel ya, dimana panel kap mesin yang sudah dia coating ya, dia coating waktu itu 3 layer dia coating, dan dia taruh di garden rumahnya, di pekarangan rumahnya itu selama 2 minggu. Selama 2 minggu kena hujan, kena panas, tanpa dicuci, pokoknya dibiarin deh. Nah, setelah 2 minggu memang ada banyak water spot ya, banyak water spot. Tapi begitu dia cuci dengan shampoo biasa, dengan cara cuci mobil biasa, itu water spotnya hilang total. Nah, makanya beliau tanya dengan saya, bagaimana dengan kondisi di negaramu? Saya bilang, waduh, sorry sir, kalau di sini jangankan 2 minggu, 2 hari aja kita biarin gitu, water spotnya kadang mau bandel, tergantung kondisi tempat tinggal kita ya. Contoh lain, saya pernah mewakili Reds ya, diminta coating ke negeri jiran Malaysia, Perak tepatnya. Jadi waktu itu kami diminta untuk coating 1 unit BMP
di mana mobil tersebut sering PP, ya, pulang pergi, penang dan perak, ya. Jadi mobil sebenarnya jarang terawat. Tetapi dari kesaksian setelah dipakai sampai hampir 1 tahun, bahkan sekarang sudah 2 tahun lebih, kondisi masih bagus dan tidak ada jamur, ya, tidak ada jamur. Saya sih percaya karena saya merasa mungkin air hujan di sana tidak setajam air hujan di negara kita. Karena kalau di situ kan mereka pabrik-pabriknya itu kan semuanya di pinggiran-pinggiran kota, ya. Jadi mungkin hujan yang turun itu juga asamnya sedikit. Nah, bukti lain dari itu adalah teman-teman tahu kan kalau di logo-logo itu sering ada kerak-kerak air, kotoran-kotoran di celah-celahannya sempit. Nah, biasanya itu kita bersihkan harus dengan cairan asid yang namanya HF, ya, atau hidrofluoride. Nah, di mana cairan asam tersebut kalau kita siram ke tanah itu mendidih. Bayangkan serumnya. Biasanya kalau bahasa umumnya mungkin disebut air keras atau obat keras gitu, ya, acid. Nah, biasanya di Indonesia kita untuk membersihkan logo-logo dan celah-celah sempit tadi yang ada kerak-kerak air membandel itu kita harus menggunakan HF tadi, acid tadi. Nah, waktu saya ke Malaysia tidak mungkin saya bawa kimia berbahaya seperti itu naik pesawat, ya. Jangan nanti gara-gara mau coating masuk penjara, gawat. Jadi saya nggak bawa. Cuma waktu itu saya penasaran, ini bersihkannya bagaimana ya? Jadi saya coba beli alkohol 95% di farmasi di situ. Teman-teman, ternyata bersih. Bayangkan pakai alkohol aja bersih loh, bersih total. Jadi saya sendiri kaget, terus saya sendiri kaget. Waduh, di Malaysia saja kondisi air mereka seperti ini ya. Bagaimana lagi kalau di negara-negara Eropa, Amerika gitu, yang secara mereka lebih menjaga lagi alamnya gitu ya. Oke, jadi itu salah satu sharing bahwasanya jamur itu tergantung kondisi tempat tinggal kita. Ada beberapa teman dengan profesi detailing yang mereka berdomisili di daerah-daerah pegunungan itu mengatakan mobil-mobil customer mereka lebih terjaga dari resiko terjadinya jamur atau water spot, ya. Jadi ini relatif lah, tapi sebenarnya sih tidak anti jamur. Dengan kondisi di Indonesia kayaknya susah kalau untuk anti jamur karena polusi kita masih tinggi, ya. Oke, terus, nah ini pertanyaannya yang sering ditanyakan untuk orang yang baru beli mobil, ya. Jadi biasanya orang kalau baru beli mobil itu kan pengen merawat, pengen menjaga. Nah, jadi orang sering tanya, mobil baru sebenarnya perlu di-coating nggak? Nah, atau ada beberapa orang dia berpikiran lain, mobil saya masih baru kok, saya pakai dulu deh sekian lama, nanti baru di-coating. Nah, jadi sebenarnya mana yang benar? Oke, nah ini sebenarnya tergantung lagi pribadi itu sebenarnya. Dua-dua pendapat ini benar, ya. Ini relatif. Jadi saya akan mencoba memberi jawaban plus minusnya dari dua pendapat tadi, ya. Nah, biar nanti teman-teman sendiri mempertimbangkan mana yang lebih cocok ke gayanya teman Anda gitu, gayanya kamu gitu, ya. Nah, mobil baru biasanya juga tidak terlepas dari oksidasi, ya. Karena saat di dealer pusat gudangnya kan terbuka, karena mobil kan ribuan, bahkan mungkin sampai puluh ribuan bisa jadi, ya. Jadi di situ sering kena hujan atau bahkan kena kena kotoran burung atau mungkin kena getah pohon. Belum lagi pengiriman biasanya menggunakan kapal laut, ya. Terkena hujan itu berarti kan air laut, atau mungkin terkena angin yang terbawa dari laut, itu pasti ada garamnya lah, ada kandungan garamnya, ya. Nah, jadi mobil baru sebenarnya tidak bebas oksidasi. Nah, oke. Kami juga banyak menerima coating mobil baru dari showroom, dan memang biasanya kenyataannya selalu ada saja oksidasi. Ya mungkin goresan-goresan halus lah, karena mobil begitu nyampe di dealer, cuci-cuci, udah selesai, udah langsung delivery, ya. Jadi pasti goresan ada beberapa kasus juga mungkin ada bekas getah dan lain sebagainya. Nah, jadi otomatis
kita saat mau coating juga kita butuh paint correction, kita butuh poles dulu. Ya meskipun PR kita ya, pekerjaan kita mungkin nggak terlalu berat, ya. Nah, jadi sebenarnya kondisi seperti ini untuk mobil baru mungkin catnya masih kilat, ya. Meskipun jika kita sorot dengan lampu sorot yang tajam atau terik matahari mungkin kelihatan gores-goresannya, jamurnya atau apa mungkin kelihatan, tapi karena memang usianya masih baru ya mungkin belum kusam. Nah, jadi sedangkan kalau langsung di coating ya mungkin perbedaannya tidak terlalu signifikan, sehingga ada beberapa orang menganggap mobil masih baru ngapain di coating, ya. Nah, pakai dulu deh sekian lama. Nah, ini sekarang plus minus untuk mobil yang dipakai dulu sekian lama. Mobil setelah dipakai sekian lama, katakanlah setengah tahun atau 1 tahun, oke, mungkin catnya pasti sudah mulai buram, sudah mulai kusam. Nah, kalau di coating, ya, itu melewati masa proses restorasi, paint correction, otomatis pasti lebih kelihatan bedanya. Jadi fresh kembali, kilat kembali, yang warna hitamnya mungkin sebelumnya udah kusam, udah abu-abu, ini kok kayaknya hitam lagi ya, kilat lagi. Nah, jadi sebenarnya dia merasa lebih puas karena mobilnya fresh kembali. Nah, namun kelemahan minus dari mobil yang sudah dipakai dulu sekian lama baru di coating adalah mobil yang sudah dipakai sekian lama dulu kadang-kadang ada oksidasi yang tidak bisa hilang. Ya, misalnya terkena baret dalam, ya, yang nggak bisa dihilangkan lagi, ataupun ada terkena getah pohon atau mungkin kotoran burung yang sempat terabaikan sehingga sudah mulai menembus clear karena seperti saya sebut tadi, getah dan kotoran burung itu kan asamnya sangat tinggi dan itu sangat berbahaya untuk cat. Dibiarin 2-3 hari atau bahkan seminggu, kadang-kadang clear kita malah bisa retak halus. Ya, untuk oksidasi nanti saya mungkin akan bahas di video berikutnya. Ya, jadi kadang kalau mobil sudah dipakai beberapa lama, itu sekian lama itu kadang ada beberapa oksidasi seperti itu yang tidak bisa hilang. Ya, jadi mungkin kesannya kurang maksimal proses restorasinya. Ya, jadi plus minusnya tadi. Tapi kalau saya pribadi sih menyarankan jika bisa mobil baru itu langsung di coating, ya, istilahnya kita langsung memproteksi dari awal karena coating ini kan proteksi, paint protection, ya. Jadi proteksi itu dari awal. Ibarat kita beli handphone baru deh, nggak mungkin pasti kan kita beli baru langsung disayang-sayang, dipakein casing, dipakai anti gores, ya. Nggak mungkin udah lecet-lecet, udah jatuh-jatuh sampai baru beli casing, baru pakai anti gores, ya. Jadi kurang lebih begitulah logikanya, oke? Nah, jadi tergantung mindset teman-teman deh, mau dirawat sejak dini atau dipakai dulu, ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Apakah mobil yang telah di-coating perlu dirawat agar awet atau bisa awet tanpa dirawat? Ya, gimana ya? Saya ajak teman-teman untuk berpikir logika aja deh. Ya pasti harus dirawat dong, guys. Coating itu kan hanya obat proteksi yang lebih permanen untuk melindungi cat mobil, ya, dengan daya tahan yang lebih tahan lama hingga tahunan. Bukan berarti mobil Anda menjadi kebal terhadap segala sesuatu, ya kan? Sama seperti juga kita cari dokter. Kita bayar seberapa mahal pun dokter itu periksa, ya, mengobati kita. Bukan berarti kita nggak bakal sakit lagi. Pasti harus rawat kan? Oke? Nah, terus mengapa ada jasa coating yang mengharuskan perawatan berkala dan ada yang enggak? Nah, ini sebenarnya mungkin ada pro dan kontra, ya. Tapi kembali lagi, kalau saya sendiri sih saya lebih pakai logika. Ya, sebagus apapun coating yang kita pakai, jika mobil tidak terawat, saya rasa tidak mungkin kondisinya bakal bagus. Mengingat kita tinggal di negara yang memang kondisi cuaca kita agak ekstrim, ya. Jadi seperti lagi kembali pertanyaan sebelumnya, ibarat kita cari dokter spesialis deh, yang ternama, yang paling hebat, siapa coba? Ya, yang paling mahal, sudah sembuh,
Tapi kalau kita tidak mendengarkan anjuran dari dokter tersebut untuk merawat kondisi kesehatan kita, pantangan-pantangan apa yang mungkin nggak boleh kita lakuin, nggak kita dengar, nggak kita abaikan. Nah, apa mungkin kita nggak bakal sakit kembali? Logika aja deh, teman. Ya, logika aja guys. Nah, jadi untuk hal ini kalau saya pribadi sih saya rasa perlu perawatan, ya, perlu perawatan. Tetapi jika memang teman-teman ada yang mengalami, mungkin ada workshop yang mengatakan coating yang mereka pakai itu tidak butuh perawatan berkala, ya. Karena biasanya perawatan berkala itu kalau di kami sendiri itu kami rekomen 6 sampai 8 bulan sekali, ya. Tapi ada beberapa workshop lain mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, itu bebas ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin pernah ada workshop yang mengatakan kepada Anda bahwasanya coating yang kami pakai itu tidak perlu perawatan berkala. Nah, mungkin teman-teman bisa pastikan apa maksud beliau, ya. Apakah maksudnya tanpa perawatan berkala pun mobil Anda akan tetap sebagus kondisinya saat baru selesai coating, ya. Baru selesai coating bagus, kinclong, ya kan, bebas gores, bebas jamur, oke, kinclong. Apakah tanpa perawatan berkala setelah dipakai setengah tahun, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, bakal kondisinya sama seperti itu, tanpa goresan, tanpa jamur? Ya, coba dipastikan. Kira-kira apa jawaban dari workshop tersebut? Ya, mungkin mereka ada pengalaman lain atau bagaimana, ya coba kita boleh sharing, nanti teman-teman boleh komen di bawah juga, oke? Oke deh, jadi video saya juga sudah setengah jam. Mungkin biar nggak kepanjangan, nanti beberapa pertanyaan lanjutan akan saya bahas di video berikutnya, ya. Jadi oke, semoga video ini bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin selama ini kurang jelas, ya. Dan semoga bermanfaat. Oke, selama ini kondisi ini di tengah pandemi, mari kita saling mendukung, stay at home, stay healthy, stay safe. Oke, mari kita sama-sama berdoa biar pandemi ini segera berakhir dari negara kita dan boleh bebas lagi kita hidup, tidak dalam ketakutan, tidak dalam kondisi teror, ya, tidak boleh keluar rumah atau apa, ya. Mari sama-sama kita dukung, kita stay home, ya, nonton terus channel ini, oke? Oke, thank you, see you. Where is your love?